Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Sum. Minggu ini sudah memasuki minggu ke-10, yaitu saatnya kita berganti materi. Materi pada pertemuan minggu ini adalah fungsi dan peran serta kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita melanjutkan ke materi, perlu Pak Sum sampaikan, ini masih dalam keadaan PJJ. Pastikan kalian juga dalam keadaan bersih, ya, selalu menggunakan masker, membiasakan pola hidup sehat, cuci tangan, dan jaga jarak serta hindari kerumunan. Ya, itu harus selalu senantiasa yang harus kalian lakukan, karena situasi yang berkembang di akhir-akhir ini semakin banyak, atau penyebaran virus corona ini semakin meluas. Untuk itu anak-anakku harus selalu patuhi protokol kesehatan. Ya, oke. Kita akan melanjutkan ke materi. Nah, tentunya sebelum kita mempelajari bab ini, ya, kemarin kita sudah mempelajari bab yang pertama, yaitu mengenai hakikat bangsa dan negara. Pada minggu ini kita akan mempelajari fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, seperti tagline ya yang Pak Sum tuliskan di bawah ini, ya, teks berjalan, yaitu pandemi mengajarkan kita untuk mandiri. Ya, jadi dengan adanya pandemi ini tidak menutup kemungkinan untuk belajar kita. Justru dengan pandemi seperti ini kita bisa memaksimalkan waktu, ya, bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan pembelajaran daring. Ya, untuk itu Pak Sum memberikan formula, yaitu video pembelajaran yang nantinya akan Pak Sum share, ya, Pak Sum bagikan di Google Classroom sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke, kita langsung saja, ya, masuk ke materi, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa disebut juga pegangan hidup
petunjuk hidup dari bahasa Jerman. Pandangan hidup atau the way of life dari bahasa Inggris. Jalan hidup, cara hidup. Pandangan hidup merupakan suatu sistem nilai yang dijadikan pedoman oleh manusia pada setiap perbuatan yang dilakukan dalam menjalani kehidupan. Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup dirumuskan seperangkat nilai luhur yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya sebagai acuan atau pedoman kehidupan bagi manusia penganutnya, sehingga menimbulkan tekad yang kuat bagi penganutnya untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Ya, jadi pandangan hidup ini merupakan tujuan, acuan, tekad yang kuat bagi penganutnya, sehingga memiliki dorongan, energi dari pribadi, karena memiliki kekuatan bagi kehidupan yang nyata. Arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ini bisa dibaca: nilai-nilai ketuhanan spiritual, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan dan keadilan. Diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman kehidupan, sehingga menimbulkan tekad yang kuat untuk mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Spiritual, nilai ketuhanan, hubungan secara vertikal. Kemanusiaan, ini hubungan horizontal. Persatuan sesama manusia, antar individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah seperangkat nilai yang ditetapkan sebagai dasar bagi berdirinya suatu negara. Tujuan negara, penyelenggaraan atau pengelolaan negara, tolak ukur norma penyelenggaraan negara. Jadi Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia, yaitu sebagai tolak ukurnya segala sesuatu itu harus berlandaskan